Amin. Untuk memulai pada perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke, Bapak Ibu langsung saja. Kemarin sudah ada penugasan ya berkaitan untuk mencari artikel dengan fokusnya adalah di metode penelitiannya. Jadi Oke. kira-kira metode penelitiannya apa saja dan bagaimana caranya, kemudian kaitannya dengan judul seperti apa gitu. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah mencari dan nanti silakan Bu Siti dikonfirmasi ya. Nanti monggo nanti Bu Siti teknisnya seperti apa dalam menjelaskan jenis-jenis metode penelitian, apakah nanti diskusi atau ceramah atau apapun, monggo Bu Siti. Nanti untuk Siap, siap. waktunya bebas, mau sampai maghrib juga jangan, nanti kuotanya habis. Oke, monggo Bu Siti disilahkan untuk pemaparan materi. Baik, terima kasih Mas Irfan, Pak Irfan ya, Pak Dr. Irfan. Saya izin share screen ya. Baik, apa suara saya terdengar jelas? Bapak Ibu mahasiswa, adik-adik mahasiswa? Terdengar Bu. Jelas terdengar, Bu. Baik, Ibu. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya aturkan kepada Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, khususnya kepada Bapak Dr. Irfan, Muhammad Irfan. Ini suhu saya ini. Saya masih terus belajar juga, termasuk dengan beliau terus belajar. Kemudian terima kasih banyak telah membuka jalan untuk kolaborasi dua kampus ini antara Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut ya dalam bentuk-bentuk yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Siti Fitriani Saleh. Saya adalah dosen pendidikan matematika, Prodi Pendidikan Matematika di FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu metode penelitian dengan tema jenis-jenis penelitian pendidikan. Jadi kita fokus untuk melihat jenis-jenis penelitian pendidikan ya. Hari ini saya akan membagi pemaparan saya ke dalam 3 bagian. Yang pertama sekilas tentang Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian yang kedua pemantik diskusi, dan yang ketiga terkait dengan kita akan lakukan diskusi. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, sudah ada tugas awal untuk mencari artikel yang akan dijadikan
batu pijakan, seperti itu ya. Baik. Untuk yang pertama, perkenankan saya memaparkan kampus ini, kampus kami. Kampus kami ini ada, ini enggak bisa slideshow ya. Saya kurang tahu nih kalau Google Meet di slideshow-nya. Kalau saya terbiasanya pakai Zoom ya kayaknya. Oke, baik. Ini beberapa spot utama yang ada di kampus kami. Kampus kami itu terletak di Jalan Sultan Alauddin nomor 259 Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Irfan sudah pernah ke Makassar, tapi sayang sekali belum sempat ke kampus kami. Kami itu di kampus kami itu membina 8 fakultas termasuk FKIP dan program sarjana, dengan program sarjananya itu mempunyai 8 program magister dan 2 program doktoral. Kampus kami ini terletak di daerah selatan Kota Makassar. Kota Makassar itu ada beberapa ikon yang terkenal, di antaranya seperti dilihat di gambar ini ada perahu pinisi. Kemudian kalau makanannya itu mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mahasiswa sudah tahu pisang hijau, mungkin pernah didapat di Jogja. Sudah banyak yang menjual pisang hijau ya di daerah-daerah di luar Makassar. Kemudian kalau kita itu terkenalnya dengan seafoodnya, ikan bakar, kepiting, udang, karena memang daerah kami itu pinggir laut. Kemudian kalau ke utara dari daerah Sulawesi Selatan ada Tanah Toraja, di situ ada tongkonan, rumah tongkonan, ada londa, itu pemakaman yang peti-peti jenazah itu ditempelkan di tebing-tebing goa ya, seperti itu. Itu sekilas tentang kampus kami dan daerah kami. Mungkin ada mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang mau main ke Makassar, ke Sulawesi Selatan, kita sangat welcome. Pak Irfan mungkin datang berikutnya bisa main ke kampus kami. Kemarin tidak sempat ke kampus kami, padat ya jadwalnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pemantik diskusi. Rujukan utama yang saya gunakan di di pemaparan ini adalah bukunya Creswell 2012, Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Untuk selanjutnya di pemaparan ini saya kodekan dengan Creswell ya. Kalau ada tulisan Creswell berarti itu saya sarikan dari bukunya Creswell. Kemudian rujukan yang kedua Frankel, Wallen dan Huhn, itu tahun 2012, How to Design and Evaluate Research in Education. Untuk pemaparan ini kalau saya kodekan FWH itu berarti saya sarikan dari bukunya Frankel. Oke. Selanjutnya kita lihat kategori umum dari penelitian. Ini saya sarikan dari bukunya Frankel, Wallen dan Huhn di chapter 1. Di chapter 1 itu Frankel menjelaskan bahwa secara umum ada 4 kategori dari penelitian, yaitu penelitian deskriptif, ketika kita menjelaskan sesuatu secara lengkap dan detail. Penelitian asosiasi, ketika kita menginvestigasi hubungan antar variabel-variabel yang kita miliki. Kemudian penelitian intervensi, ketika kita melakukan intervensi tertentu dan memperhatikan dampak atau pengaruh dari intervensi tersebut. Kalau penelitian deskriptif itu contohnya penelitian survei, etnografi, penelitian historis, itu tergolong penelitian deskriptif. Jadi kita memaparkan dengan detail kronologi dari sesuatu atau uraian lengkapnya dari sesuatu. Kalau asosiasi, contohnya penelitian korelasi atau kausal komparatif. Ya, jadi kita melihat hubungan antar 2 atau lebih variabel-variabel. Nah, intervensi itu contohnya ya penelitian eksperimen. Jadi kita memberikan treatment, perlakuan tertentu, menerapkan model atau metode pembelajaran tertentu, lalu melihat apa sih dampaknya atau pengaruhnya dari perlakuan itu, dari treatment itu. Nah, beberapa jenis penelitian
itu boleh jadi merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif, asosiasi, dan intervensi. Contohnya, penelitian etnografi yang menjelaskan secara detail kegiatan sehari-hari satu sekolah dasar unggulan misalnya, lalu menemukan hubungan antara penataan lingkungan sekolah dan kemampuan literasi siswa. Nah, ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dan asosiasi. Jadi mengkombinasikan deskriptif dan asosiasi. Contoh lainnya kalau kita melakukan penelitian dengan menerapkan satu model pembelajaran tertentu. Misalnya model pembelajaran berbasis proyek dan menunjukkan dampaknya terhadap hasil belajar matematika siswa. Selain itu kita memperhatikan juga tingkat kemampuan akademik siswa. Ada rendah, sedang, tinggi, bagaimana pengaruhnya model ini terhadap siswa dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, kemampuan rendah. Nah, ini berarti kita mengkombinasikan antara intervensi, karena kita menerapkan satu treatment yaitu model pembelajaran berbasis proyek, dan asosiasi, karena kita mau melihat hubungannya terhadap hasil belajar siswa dengan perbedaan kemampuan ini. Seperti itu. Selanjutnya, kategori umum yang selanjutnya di sini ada meta-analisis, yaitu mengumpulkan semua penelitian pada topik tertentu menggunakan statistik untuk mensintesis hasil-hasil penelitian tersebut sehingga diperoleh kesimpulan untuk semua penelitian itu atau hubungan antar penelitian-penelitian itu. Meta-analisis ini upaya untuk memoderasi subjektivitas dan meminimalisir keterbatasan penelitian-penelitian pada topik yang sama tetapi dilakukan secara terpisah-pisah. Misalnya untuk pembelajaran kooperatif, itu kan sudah banyak sekali penelitian-penelitian terkait pembelajaran kooperatif dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa atau terhadap kemampuan tertentu siswa, misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasinya, seperti itu. Nah, dari hasil-hasil penelitian itu dikumpulkan lalu dianalisis, dianalisis menggunakan statistik untuk melihat effect size-nya, dampaknya, dilakukan perhitungan lalu disimpulkan. Jadi penelitian yang terpencar-pencar ini kita gabungkan, kita lihat apa sih dampaknya secara yang bisa ditarik kesimpulan dari penelitian yang banyak dan terpisah-pisah itu. Seperti itu. Jadi kita mensintesis hasil-hasil penelitian. Penelitian terkait penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk jenis penelitian, kita lihat yang paling populer di kalangan mahasiswa itu adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Di sini jenis penelitian untuk kuantitatif saya pisahkan menjadi eksperimental, subjek tunggal atau single subject, korelasional, kausal komparatif, dan survei. Beda rujukan, beda juga bahasa pengelompokannya, ya. Nah, sebelumnya untuk kuantitatif dan kualitatif secara sederhananya itu dinyatakan perbedaannya adalah terletak pada datanya ya. Ada yang datanya menggunakan data kualitatif yaitu berupa kata-kata, kemudian data untuk penelitian kuantitatif menggunakan datanya itu berbentuk angka, berupa angka. Itu secara sederhana. Tetapi sebenarnya perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif tidak sesederhana itu. Ya, tidak sesederhana itu. Kita bisa lihat dari ada banyak aspek yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Yaitu ada ada asumsi, ada peran peneliti, ada kemungkinan generalisasi hasil penelitian dan sebagainya. Ada banyak aspek, tapi itu kita tidak bahas di sini ya. Kita fokus di jenis-jenis penelitian.
Yang pertama, untuk penelitian eksperimen, peneliti menerapkan perlakuan berbeda pada individu atau kelompok yang berbeda dan mempelajari dampak dari penerapan perlakuan itu. Untuk eksperimental ini, penelitian eksperimen ini ada dibahas di buku Creswell chapter 10 dan Frankel chapter 13. Kemudian untuk subjek tunggal itu digunakan untuk mempelajari perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh subjek penelitian setelah diberikan intervensi. Nah, bedanya dengan eksperimen, kalau di single subject ini efek intervensinya itu biasanya ditunjukkan menggunakan grafik. Lebih lengkap ini dibahas di Frankel chapter 14. Kemudian untuk penelitian korelasional, penelitian yang digunakan untuk mempelajari hubungan antar dua atau lebih variabel atau untuk memprediksi hasil. Teknik statistik korelasi digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel. Nah, ini dibahas di Creswell chapter 11 dan Frankel chapter 15. Kemudian ada kausal komparatif. Hampir sama dengan penelitian korelasional. Nah, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antar variabel seperti di korelasional, tetapi kalau di kausal komparatif itu lebih spesifik lagi menentukan sebab atau akibat dari perbedaan yang ada di antara dua subjek penelitian. Jadi kalau sudah diketahui ada perbedaan di antara dua kelompok atau lebih, nah ini dicari kemungkinan penyebabnya atau konsekuensinya dari perbedaan itu apa. Ini juga yang menjadi perbedaan antara eksperimen dengan kausal komparatif. Kalau di eksperimen kan kita memberikan treatment lalu melihat apa pengaruhnya, apa efeknya. Tapi kalau di kausal komparatif kita tidak memberikan treatment. Perbedaan di antara dua kelompok itu sudah ada, kita tinggal melihat apa yang menyebabkan atau apa dampaknya. Seperti itu. Kausal komparatif ini lebih lanjut dibahas di Frankel chapter 16. Selanjutnya, jenis penelitian kuantitatif adalah survei. Nah, survei ini tujuan utamanya untuk menggambarkan karakteristik populasi dengan cara menyimpulkan apa yang ditemukan pada sampel. Survei dibahas oleh Creswell di chapter 12 dan Frankel di chapter 14. Selanjutnya, kita lihat untuk penelitian, jenis penelitian kualitatif. Di sini saya pilih menjadi 3, yaitu grounded theory, etnografi, dan naratif atau historis. Sebenarnya kalau di Creswell dia ada bahas juga tentang fenomenologi dan studi kasus. Tapi ada juga yang mengelompokkan menggolongkan studi kasus itu menariknya masuk ke etnografi. Beda-beda ya, beda-beda pengelompokan di setiap rujukan. Tapi kita tidak memperdebatkan itu. Yang penting di sini kita mengetahui ini ditujukan untuk apa, supaya kita punya gambaran penelitian saya nanti akan menggunakan jenis yang mana. Baik, untuk grounded theory ini adalah kita membangun teori. Membangun teori atau menemukan satu teori baru. Itu kalau grounded theory. Ada di Creswell chapter 13. Kemudian kalau etnografi itu mempelajari pola budaya suatu kelompok. Budaya di sini tidak diartikan sempit terkait satu suku saja ya, tapi bermakna sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi misalnya kita meneliti budaya kerjasama atau budaya saling menghormati di satu sekolah tertentu. Budaya kalau kita di Makassar Sipakataunya. Sipakatau di satu sekolah tertentu, apakah siswa di sekolah itu masih menerapkan kebiasaan matabe. Matabe itu ketika kita berjalan di depan orang yang tua atau lebih dituakan, kita membungkukkan badan sedikit, itu matabe untuk menunjukkan penghormatan. Di sekolah-sekolah tertentu masih membudayakan itu. Nah, kalau itu yang kita bahas bagaimana dampaknya dan sebagainya, bagaimana pembiasaan budaya itu di sekolah, maka itu juga tergolong sebagai etnografi.
Kemudian untuk naratif dan historis, menceritakan sesuatu secara detail atau kronologis. Ada juga yang biasa menyebutkan penelitian kualitatif deskriptif gitu. Tapi kalau di Creswell dan Frankel dia tidak menyebutnya sebagai deskriptif tapi dituliskan sebagai naratif atau historis. Etnografi tadi di Creswell itu ada di chapter 14, kemudian kalau di Frankel itu ada di chapter 21. Naratif historis di Creswell itu ada di chapter 15, sedangkan di Frankel itu ada di chapter 22. Selanjutnya, kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini membentuk satu jenis penelitian tersendiri yaitu mixed method. Mixed method dibahas di Creswell chapter 16 dan di Frankel chapter 23. Nah, untuk mixed method ini kalau di Creswell dia menjelaskan ada 6 desain mixed method. Jadi desainnya ini dipilah antara yang mana yang duluan atau dilakukan bersamaan tapi porsinya seperti apa. Jadi ada yang kuantitatifnya duluan dilakukan lalu kualitatif, ada juga yang kualitatif duluan lalu kuantitatif. Itu ada macam-macamnya ya diuraikan di Creswell. Di Frankel juga dibahas seperti itu. Dan beda desainnya antara ada perbedaan, ada persamaan dan ada perbedaan di antara apa yang dijelaskan di Creswell dan apa yang dijelaskan di Frankel. Kemudian penelitian lain ada action research, ada design research, ada systematic review. Action research atau kita kenal dengan penelitian tindakan kelas. Ya, ada juga yang melakukan tapi itu tidak hampir mirip dengan action research yaitu lesson study. Kalau action research dibahas di Creswell chapter 17 dan di Frankel chapter 24. Ada pembahasan tersendiri biasanya untuk mahasiswa S1 masih dimungkinkan melakukan action research, penelitian tindakan kelas, tapi kalau untuk tingkatan S2, S3 tidak lagi dilakukan yang action research ini ya. Kita melakukan penelitian yang lebih kompleks lagi. Kemudian untuk desain research, penelitian pengembangan ini macam-macam juga. Ada penelitian yang ada model pengembangan untuk mengembangkan model pembelajaran, itu sudah kompleks, termasuk sintaksnya, perangkat pendukungnya, sistem sosialnya, dan sebagainya. Ada juga yang hanya sebatas pengembangan perangkat. Kalau pengembangan perangkat biasa kita menggunakan model 4D, Thiagarajan ya, 4D. Kemudian kalau atau ada juga yang biasa menggunakan ED. Nah, yang di sini saya kemukakan yang plom. Jadi ada Acker, ada Dick and Carey, ada Ball and Goal. Kemudian kalau untuk yang plom, secara sederhananya dia ada 3 tahapan, tapi kita tidak bahas di sini. Kalau plom sendiri itu membedakan desain research ini menjadi 3 lagi, yaitu ada development studies, validation studies, dan implementation studies. Systematic review ini yang banyak berkembang juga sekarang. Jadi kita melakukan literatur review untuk tapi dia berbeda dengan apa yang kita gunakan melakukan review untuk menyusun bab 2. Itu beda ya dengan yang systematic review, metode penelitian systematic review ini. Nah, di systematic review, kalau tadi di awal di slide sebelumnya ada kita bahas terkait meta-analisis. Nah, di systematic review ini ada juga yang menyatakan meta-analisis itu salah satu jenis dari systematic review. Baik, itu pemantik untuk diskusi kita. Jadi jenis-jenis penelitian ada kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan ada penelitian-penelitian lain di luar kuantitatif, kualitatif, mixed method yang terus berkembang. Ya, penelitian ini terus berkembang, termasuk jenis-jenis penelitian yang dibahas di Frankel dan Creswell itu masih terbatas,
masih banyak lagi pengembangan-pengembangan selanjutnya. Seperti desain research dan systematic review ini belum dibahas di bukunya Creswell dan di bukunya Frankel. Baik, selanjutnya itu pemantik untuk diskusi kita. Selanjutnya kita bisa lakukan diskusi, mungkin ada yang bisa kita klarifikasi atau dari artikel yang sudah dilihat, ini mungkin jenisnya apa. Ini kita baru membahas jenis ya, dan di setiap jenis itu pembahasannya kalau Anda coba buka bukunya Creswell atau bukunya Frankel atau buku-buku yang lain itu memang satu chapter setiap jenis itu, dan pembahasannya detail, dimulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah, menyusun rumusan masalah untuk jenis penelitian itu, kemudian bagaimana membangun teori, karena antara kuantitatif dan kualitatif itu ada juga perbedaan dari pembangunan teorinya. Ya, jadi bukan sekedar yang seperti saya sampaikan tadi, bukan sekedar kalau kuanti itu datanya angka-angka, kalau kualitatif itu datanya berupa kata-kata. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Termasuk bagaimana penyusunan teorinya ada antara kuantitatif dan kualitatif itu ada perbedaan. Tapi kita tidak bahas di sini, ya. Kemudian apa tadi di artikel tadi kita bisa lihat jenisnya seperti itu. Jenisnya yang bagaimana yang kalau sudah diberikan tugas analisis artikel itu sangat bagus karena kita akan bisa lebih paham ketika melihat contoh. Jadi kita melihat artikel-artikel yang ada lalu menyesuaikannya dengan rujukan, oh ini sesuaikah ataukah tidak sesuai dengan ini? Kalau sesuai berarti oh iya benar, jenisnya seperti ini. Dan saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan jenis seperti ini. Artikel yang kita analisis itu kita bisa jadikan rujukan. Jadi dari artikel kita ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika melihat satu artikel. Yang pertama, kita bisa melihat gap dan menemukan kebaruan atau set of art dari penelitian kita. Yang kedua, kita bisa menggunakannya sebagai dasar teori untuk penelitian kita. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis, melihat bagaimana metode pada penelitian yang dilakukan oleh penulis artikel itu. Dan metodenya itu kalau memang sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa reduplikasi atau kita bisa ikuti polanya dan disesuaikan dengan penelitian kita. Itu ya pengantar diskusi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan jika ada yang ingin memberikan komentar, sanggahan atau pertanyaan. Kita terbuka saja ya melakukan diskusi. Pak Irfan sudah keluar, ya maaf ada yang menjadi moderator atau langsung saja? Langsung ya. Baik, bisa raise hand, angkat tangan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Supaya saya bisa langsung lihat di sini, di layar ini. Atau dari artikel yang sudah diambil. Artikel yang sudah dianalisis. Ada yang sudah dilihat di situ dan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa. Atau mungkin dari pemaparan saya ada yang kurang jelas.
Ada yang sudah terbayang mau melakukan penelitian apa? Kita bisa bahas di sini. Penelitian eksperimen kah? Baik, ada Evi Elvira, Ibu atau Adik? Silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengajukan sedikit pertanyaan mengenai apa yang telah saya dengarkan atau yang disampaikan oleh Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa jenis-jenis penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, dan MIS method. Dan saya lebih tertarik untuk menanyakan MIS method, Bu. Karena MIS method ini adalah metode baru yang mungkin saya baru dengar dan mungkin saya di pengalaman waktu S1 itu saya masih menggunakan kualitatif. Ya, jadi saya ingin menanyakan seperti apa ciri-ciri judul yang bisa digunakan untuk menggunakan MIS method ini. Ciri-ciri judulnya itu seperti apa, Bu? Ya, mungkin itu bisa saya tanyakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab dulu ya. Jadi mixed method itu kalau kita di S1 kan memang biasanya masih melakukan penelitian kuantitatif saja atau kualitatif saja dengan keperluannya masing-masing. Nah, selanjutnya berkembang lagi dirasa bahwa kita perlu melakukan satu penelitian, tetapi penelitian itu tidak cukup dijawab dengan penelitian kuantitatif saja atau dengan penelitian kualitatif saja. Misalnya ya, kalau di kualitatif kita sudah misalnya Evi S2 ya sekarang. Iya, Bu. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, dari Unismu. Penelitian S1-nya apa judulnya? Kemarin saya pakai kualitatif, Bu. Saya mengangkat judul, saya kan dari background saya dari non-pendidikan, Bu. Dari S1. Ya, saya mengambil judul Sosial Ekonomi Pengrajin kue tradisional. Iya. Pengrajin, oke. Misalnya ya, sosial ekonomi pengrajin kue tradisional di satu lokasi, di satu provinsi misalnya, ada banyak pengrajin kue tradisional di situ dan itu yang jadi ikon dari daerah itu. Maka kita bisa melakukan penelitian survei terlebih dahulu. Penelitian survei. Di survei itu mungkin kita menanyakan bagaimana pendapatannya, kemudian apa dampaknya, apa yang mempengaruhi mereka sampai melakukan pekerjaan itu, apakah karena memang itu sudah merupakan pekerjaan turun-temurun atau tidak ada karena mereka tidak mengetahui jenis pekerjaan yang lain misalnya. Survei yang kita lakukan ini masuk di kuantitatifnya. Setelah dapat hasil, kita lakukan interpretasi data bahwa di populasi di provinsi ini atau di daerah ini sosial ekonomi pengrajin itu seperti ini. Lalu kita mau menganalisis lebih lanjut lagi, maka kita bisa lakukan penelitian kualitatif. Jadi berlanjut dia, berlanjut dan memang kompleks. Kalau di kuanti kan kita hanya survei lalu selesai. Setelah itu kalau di mixed method ini kita bisa lanjutkan ke kualitatif. Atau bisa juga ada yang melakukan penelitian kualitatif dulu, mengajukan pertanyaan dulu ke satu subjek atau beberapa subjek, menggali data dari subjek-subjek itu, data yang mendetail, lalu dari situ mulai bisa menyusun angket atau instrumen yang akan digunakan di penelitian kuantitatifnya. Seperti itu. Jadi mixed method
Saya coba perlihatkan dulu ya desainnya. Carikan dulu mix method 541. Saya coba share dulu ya. Ini kok tidak tershare. Belum terlihat ya? Sebentar, oke. Ini. Ini saya ambilkan langsung dari bukunya Creswell, tipe-tipe mix method. Jadi yang pertama jenisnya itu ada data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis, kemudian ada data kualitatif dikumpulkan dan dianalisis, lalu dibandingkan atau dihubungkan, lalu diinterpretasi. Jadi kalau yang ini bersamaan, hampir bersamaan, tentu tidak mungkin kita melakukan bersamaan ya, tapi seakan-akan bersamaan dilakukannya, tidak berurutan dia. Lalu dihubungkan dan dibandingkan, lalu dilakukan interpretasi data, seperti itu. Nah, yang saya jelaskan tadi, yang seperti ini. Data kuantitatif dikumpulkan, lalu berdasarkan data kuantitatif ini kita mencoba menelusuri lebih dalam lagi. Jadi kalau data kuantitatif kita ambil dari sampel banyak, sampel ya, misalnya dari banyak pengrajin, kita jadikan sampel. Nah setelah itu kita dapat datanya, kita interpretasi, lalu kita memilih di antara sampel-sampel itu, ada teknik pemilihannya sendiri, dan kita lakukan wawancara mendalam, in depth. Atau kita lakukan observasi mendalam terhadap pengrajin yang terpilih itu. Nah, itu pengumpulan data kualitatif. Jadi kuantitatif dulu dilakukan di sini, kemudian diikuti dengan kualitatif. Ada juga kualitatif dulu yang digunakan untuk membangun instrumen kah ataukah membangun teori yang akan digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Ada juga model yang embed seperti ini. Dia embed, jadi data kuantitatif atau data pengumpulan dan analisis datanya itu berlangsung sebelum, selama, dan setelah. Jadi selama proses penelitian kita lakukan pengumpulan data kuantitatif atau kualitatif, begitu juga dengan kuantitatif dan kualitatifnya, lalu kita menginterpretasi. Jadi dia embed. Kalau desain research, penelitian pengembangan, dia hampir mirip seperti ini polanya. Makanya ada beberapa ada juga pihak yang menyatakan desain research itu sebenarnya ya mixed method. Tapi kalau orang yang betul-betul mendalami desain research, dia menganggap itu berbeda. Karena kalau yang di mixed method, interpretasinya ini, hasil akhirnya interpretasinya ini yang menjadi yang ditonjolkan. Sementara kalau di desain research, proses sampai menghasilkan sesuatu itu yang menjadi fokus, bukan di hasil. Hasil juga tapi imbang antara hasil dengan proses. Kemudian ada transformative design, ada multi-phase design. Nah, kalau di multi-phase ini kita melakukan kualitatif, kemudian dapat informasi, lalu lakukan kualitatif, dapat informasi, lalu lakukan mixed method, seperti itu. Jadi ada urutannya. Seperti itu ya yang dilakukan kalau di mixed method. Saran saya untuk Evi, kalau memang tertarik dengan mixed method, coba cari artikel-artikel
dari jurnal-jurnal yang bagus ya, yang terkait dengan mixed method, yang menggunakan metode mixed method, bisa cari di jurnal yang bereputasi internasional, atau kalau di dalam yang mau pakai yang menggunakan bahasa Indonesia bisa juga jurnal yang Sinta 3. Kalau Sinta 2 itu biasanya dia sudah menggunakan bahasa Inggris. Ada juga sih yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya lebih bagus lagi kalau menggunakan yang berbahasa Inggris artikelnya. Nanti kan sambil kita belajar bahasa Inggris dan belajar juga terkait artikel. Kenapa saya sarankan mencari artikel di jurnal bereputasi? Karena itu sudah melalui proses review, sudah dilihat oleh reviewer yang memang kompeten di bidangnya, sehingga kita bisa yakin bahwa ini besar kemungkinannya ini penelitian yang bagus. Kalau kita mau mencontoh sesuatu kan tentu kita cari contoh yang bagus-bagus. Kita mau meneladani sesuatu, kita cari teladan yang bagus-bagus. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan artikel. Kita carilah artikel yang bagus untuk bisa kita lihat polanya, pola penelitiannya seperti apa. Dan jangan hanya satu artikel, cari beberapa untuk bisa kita bandingkan. Lalu kita memilih. Kalau mau menulis dengan baik, itu harus diawali dengan banyak membaca tulisan yang baik. Gitu ya. Jadi kalau mau menghasilkan tulisan yang baik, kita harus terlebih dahulu banyak membaca tulisan yang baik. Seperti itu mungkin Evi Elvira, penjelasan dari saya. Iya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin jika ada waktu lain bisa bertemu dengan Ibu untuk memperpanjang diskusi kita. Karena mungkin masih banyak yang ditanyakan. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kan ini masih di awal semester ya, baik untuk mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST maupun mahasiswa dari Unismu. Ini masih awal-awal semester. Tentu masih banyak yang bisa kita bahas, dan saran saya mulai fokus di apa yang mau kita teliti. Kalau yang saya perlihatkan tadi, jenis-jenis penelitian itu ada banyak sekali. Apa kita harus mempelajari semuanya? Itu bisa wasting time. Bukunya Creswell saja itu ada lebih 600 halaman. Kalau kita mau pelajari semuanya, how come? Sementara kita juga punya tujuan akhir kita adalah menghasilkan skripsi atau disertasi. Jadi dari awal kita sudah punya topik penelitian, apa sih yang menarik yang saya mau teliti, kita sudah mulai memikirkan masalah penelitian kita apa, judul itu di belakang. Ya. Biasanya mahasiswa, saya juga dulu seperti itu, cari-cari judul. Cari-cari di perpustakaan judul-judul apa, oh saya mau ambil judul seperti ini. Lalu yang dibedakan hanya kalau ini menggunakan project based learning di SMA Muhammadiyah 1 kelas 5. Oh saya mau project based learning di SMP Cokro Aminoto kelas 4. Lalu sudah dinyatakan itu berbeda. Tidak seperti itu ya. Tapi judul terakhir nanti. Terakhir. Kita menentukan dulu apa topik yang mau kita teliti. Apa yang menarik untuk saya. Bagi yang sudah mengajar, guru-guru, apa masalah yang ada di kelas saya dan mungkin perlu diperbaiki atau perlu dikaji lebih lanjut apa penyebabnya. Kalau mau dikaji lebih lanjut apa penyebabnya, itu bisa jadi kausal komparatif. Kalau kita mau meneliti melakukan treatment tertentu atau menerapkan model pembelajaran tertentu, berarti dia mengarah ke eksperimen. Yang jelasnya temukan dulu apa yang menarik minat saudara-saudari mahasiswa, apa yang menarik minat Bapak Ibu, fokus di minat itu, fokus di masalah itu, lalu cari artikel yang terkait, artikel yang relevan untuk membangun teori yang mendukung penelitian kita dan untuk melihat metode yang digunakan di penelitian itu.
Dari awal fokus. Sejelek apapun ide kita, kalau terus diasah, di akhir nanti insya Allah akan bagus. Ya, di akhir nanti insya Allah akan bagus. Seperti itu. Sama seperti kayak batu aki misalnya ya. Batu aki kalau baru diambil dari gunung itu kan tidak jelas bentuknya seperti apa, tidak bernilai. Tapi ketika sudah diasah, kemudian sudah dibentuk, dipasang pengikat, jadi cincin, bisa berharga mahal. Padahal awalnya dia dari batu yang tidak dipedulikan, seperti itu. Begitu juga dengan penelitian. Kalau kita sudah punya satu topik, satu ide, coba ditekuni terus, dicari. Apa sih penelitian-penelitian yang sudah ada yang terkait dengan penelitian ini, yang bagaimana saja, lalu apa bagian mana yang di penelitian itu belum dikaji, dan menurut saya itu menarik. Cetek, itu yang jadi topik kita, itu yang kita angkat. Lalu carilah teori-teori yang mendukung. Misalnya kita memilih tadi project based learning. Apa sih project based learning itu? Siapa penemunya? Siapa-siapa saja yang sudah meneliti tentang project based learning itu? Apa sih kelebihannya ini? Lalu lihat, masalah di sekolah saya adalah anak-anak kurang berpikir kreatif atau kurang kritis. Apakah memang project based learning ini bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Lihat di literatur, lihat di hasil penelitian terdahulu. Oh, memang ada yang menyatakan bahwa ini bisa. Oh, di komponennya project based memang ada bagian yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Kalau begitu oke, ini yang saya ambil. Lanjut lagi, berarti saya mau melakukan penelitian eksperimen. Lanjut lagi di eksperimennya. Nah, anak itu kalau anak yang berkemampuan tinggi biasanya berpikir kritisnya, kemampuan matematisnya tinggi, biasanya juga berpikir kritisnya bagus. Kalau kemampuan matematisnya rendah, biasanya kemampuan berpikir kritisnya kurang bagus. Itu menurut hasil penelitian sebelumnya. Kalau begitu saya mau coba lihat, apakah kalau saya gunakan project based learning ini, ada perbedaan pengaruhnya terhadap siswa yang kemampuan matematisnya tinggi dengan rendah terhadap kemampuan berpikir kritisnya. Kalau kompleks seperti ini kita lakukan, dia bisa masuk di desain faktorial. Desain faktorial. Seperti itu. Jadi coba dulu lihat variabel-variabel atau kalau di penelitian kualitatif dia fenomena sentral fenomena sentral. Ya, kalau di kuantitatif variabel, dia bahasnya variabel, kalau di kualitatif dia bahasnya sentral phenomenon. Nah, dari situ baru kita menentukan saya mau mengambil jenis penelitian yang bagaimana. Lihat lagi artikel-artikel yang sudah ada, lihat lagi tesis atau skripsi yang sudah ada. Tapi hati-hati, hati-hati melihat tesis, hati-hati melihat skripsi. Lihat betul. Karena itu skripsi, tesis, disertasi itu produk utuh mahasiswa ya. Pembimbing hanya mengarahkan. Kadang juga ada mahasiswa kadang diarahkan juga sudah diarahkan ke jalan yang lurus tetap aja belok kiri, tetap aja belok kanan. Nah, ketika kadang pembimbing juga kalau sudah aduh saya sudah pasrah. Yang terjadilah, akhirnya jadilah di skripsinya, tesisnya dijilid tapi sebenarnya tidak sesuai seperti itu. Jadi kalau dapat skripsi, dapat tesis mau dijadikan rujukan, bisa dikomunikasikan dulu dengan pembimbingnya. Apa ini alurnya sudah tepat atau tidak? Apakah layak untuk saya ikuti polanya atau tidak? Artikel juga seperti itu. Kalau ada artikel yang mau dijadikan rujukan, bawa ke pembimbing. Jadi bukan hanya proposal kita yang dibawa ke pembimbing, rujukan kita juga dibawa. Lalu kita bertukar pikiran, apalagi untuk mahasiswa yang magister ya, yang S2.
S2 Pendidikan Dasar, S2 Sosiologi, S2 Pendidikan Matematika, itu dibawa artikel yang mau dijadikan rujukan lalu kita diskusikan dengan pembimbing. Ya, jadi bukan sekedar proposal yang dibawa, itu pun kadang proposalnya tinggal copy paste dari proposal yang sudah ada. Tinggal diubah nama sekolah dengan kelasnya, dengan materi pelajarannya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Ini kita berproses. Jadi kalau proses itu kita lalui, di akhir nanti bukan hanya tesis atau skripsi yang kita dapat, tapi ada makna yang bisa kita tarik dari situ. Ada sesuatu yang bisa menempel dan besok lusa ketika ada yang bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sudah mengajar, besok lusa ketika ada pelatihan-pelatihan di sekolah, kita bisa bercerita karena kita sudah melaluinya dengan baik. Berbeda antara apa yang kita baca dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita betul-betul melakukan analisis artikel dengan baik, kita bisa bercerita. Artikel ini seperti ini, artikel ini seperti ini, yang tepat seperti ini, yang tidak tepat seperti ini. Itu bisa kita bercerita di situ. Itu pengantar dari saya. Saya sudah banyak berbicara ini. Silakan kalau ada yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Atau mau berkomentar, atau mau kemukakan unek-uneknya terkait penelitian ini. Yang jelasnya dari awal fokus apa yang mau diteliti. Jangan pindah-pindah lagi, jangan mencra-mencre. Aduh, kok jelek ya punya saya yang ini. Saya ganti lagi yang ini. Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Yang bagus itu kita menetapkan satu pilihan, bismillah, istiqomah, ditekuni terus. Insya Allah akan bagus hasilnya. Ya. Silakan. Agus Wiji. Ibu atau adik ya? Oh ya. Ibu. Agus. Silakan. Oke, terima kasih. Ibu terima kasih Bu Siti. Ini saya sebenarnya tadi juga beberapa sudah dijelaskan sih, tapi ya ingin lebih rinci saja. Tadi di awal juga sudah dijelaskan kalau S2 itu tidak boleh PTK. Dulu sempat kepikiran PTK lagi. Oh ternyata tidak, oke, karena sudah berbeda jenjangnya mungkin ya, jadi tantangannya harus yang berbeda. Oke Ibu, terus gini Ibu, kalau misalkan besok saya tesisnya ini, fokusnya saya bukan ke materinya dulu, tapi saya pengen saya penelitiannya kuantitatif. Jadi fokusnya ke jenisnya dulu. Boleh apa tidak ya? Jadi bukan fokus ke materinya ataupun bukan fokus ke sesuatu yang apa ya materinya ya, tapi fokus ke jenisnya dulu, jenis penelitiannya dulu, baru nanti berkembang kira-kira nih materinya apa nih yang cocok dengan jenis penelitian yang saya inginkan. Apakah bisa seperti itu? Boleh. Kalau mau alur, sebenarnya itu alur banyak macam-macam ya. Sebentar ya. Alur itu macam-macam. Maaf, ini ada telepon masuk. Saya cancel dulu. Sebentar ya. Halo? Ya. Alur itu sebenarnya begini. Kalau dari rumah kita mau ke pasar ya. Kita mau ke pasar. Kalau di Makassar sini misalnya saya dari Talasalapang, tempat kita mau ke pasar Pak Baeng-Baeng itu bisa lewat Jalan Manuruki atau bisa langsung lewat di Sultan Alauddin terus ke Andi Tondro, seperti itu ya kalau lewat jalannya. Jadi ada banyak jalannya. Hasil akhirnya nanti ke pasar gitu. Sama seperti ini. Saya mau melakukan penelitian, tujuan akhirnya ini. Jalannya boleh macam-macam. Kalau yang biasa berkembang di mahasiswa menetapkan judul dulu. Jadi ketika disuruh bikin proposal ke perpustakaan itu atau searching di internet itu cari judul dulu. Cari judul dulu. Apa itu salah? Tidak salah, boleh, silahkan kalau mau. Terus, oh saya tidak mau seperti itu, saya mau menentukan jenis penelitian dulu. Boleh, tidak salah, boleh. Atau saya mau tetapkan materinya karena yang saya dapat di kelas saya itu yang
paling bermasalah adalah ketika siswa belajar pecahan, saya mau tetapkan materi dulu, setelah itu baru tetapkan yang lain, boleh juga. Tetapi, nah, sama seperti jalan ke pasar itu kan ada banyak macam-macam, ada yang kita lurus, ada yang kita muter-muter dulu, seperti ini juga. Kalau kita mau muter-muter dulu boleh, nanti ujung-ujungnya mau singgah mampir di mana-mana lalu ujungnya dapat pasar. Nah, kalau yang saya sarankan, seperti ke pasar kan kadang kita menyarankan ke orang, kalau mau ke situ lewat ini aja. Kalau saya sendiri sarannya temukan masalah dulu. Temukan masalah penelitian kita. Apa yang menarik perhatian kita? Kalau istilahnya orang sekarang, apa passionnya kita? Gitu. Ya, jadi Bu Agus bisa melihat, oh, saya kayaknya senang nih penelitian yang ini, kayaknya lebih mudah. Kalau kayak tadi PTK yang mudah, saya sudah pernah. Ya, tapi cari masalahnya dulu apa? Karena tidak semua bisa di PTK-kan. Kalau mau menganalisis bagaimana kayak yang punyanya penelitiannya Elvira tadi, sosial ekonomi pengrajin terhadap mungkin faktor kebebasan finansial dari pengusaha pengrajin itu tentu tidak bisa di PTK-kan, iya kan? Jadi kita tidak menetapkan jenis penelitian dulu, kita menetapkan masalah dulu. Kita menetapkan masalah. Atau misalnya kita mau melakukan penelitian pengaruh pendampingan orang tua dan kemandirian belajar siswa terhadap hasil belajar, itu tidak bisa penelitian eksperimen. Dia bisanya masuk di korelasi atau kausal komparatif. Jadi kita tetapkan masalah dulu. Dari masalah baru kita pikirkan, ini cocoknya jenis penelitian apa ya? Jadi di awal tadi saya sudah tunjukkan pemantiknya ada jenis-jenis penelitian seperti ini. Kalau kita sudah dapat satu masalah, lalu kita lihat, oh kayaknya ini bisa jenis penelitian seperti ini. Kalau kita mau memberikan treatment, perlakuan, menerapkan satu model pembelajaran tertentu, berarti kita bisa lakukan PTK atau kita bisa lakukan eksperimen. Jelas, atau kita bisa juga melakukan penelitian pengembangan. Mengembangkan perangkat pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran, tapi kalau model pembelajaran itu sudah kompleks, dia tarafnya untuk S3 ya. Kalau untuk S1 biasanya masih sebatas pengembangan perangkat. Kalau S2 pengembangan perangkat juga, tapi yang lebih kompleks. Sudah diimplementasikan, sudah diuji coba. Kalau di S1 biasanya hanya sebatas uji coba terbatas untuk penelitian pengembangan. Jadi Bu Agus tetapkan dulu apa masalahnya, kalau saran saya. Tapi kalau mau mengikuti jalan lain boleh saja. Tidak ada yang salah. Ini fleksibel ya penelitiannya, bukan kitab suci. Saya pakai rujukan Frankel dan Creswell itu juga bukan kitab suci tuh buku 2 itu. Apalagi ini kan penelitian hasil olah manusia. Dia masuk pengetahuan dan pengetahuan itu kebenarannya dia relatif, bukan kebenaran mutlak. Besok lusa ada perkembangan lagi. Besok lusa bisa jadi ada perkembangan lagi. Seperti di Creswell tadi saya sudah jelaskan, di Creswell dia tidak membahas design research, sementara sekarang sudah ada perkembangan seperti itu, ada design research, ada meta analysis, ada systematic review. Kalau mau melakukan systematic review, Pak Irfan itu ada artikelnya dengan Pak Adi. Tuh bisa kita melihat artikel itu lalu kita menjadikan itu sebagai rujukan kita. Kita tinggal cari topiknya, mau topik tentang apa ya. Seperti itu. Begitu Bu Agus. Terima kasih Bu Siti. Dilanjut boleh pertanyaan lagi Ibu? Iya silakan Bu Agus. Ini untuk tadi yang mencari rujukan. Bagaimana sih caranya kita mencari rujukan yang tepat?
Sementara kalau kita mencari yang di Sinta Kemdikbud seperti itu atau yang sudah Sinta 1, 2 itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Itu Iya, kan memang iya, artikelnya bagus, cuman iya, oke, kendalanya bagi saya itu kan bahasa Inggris. Nah, iya. itu mungkin ada solusi lain bagaimana yang artikelnya itu bagus untuk rujukan. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau saran saya kalau cari di Sinta 2 itu kan di Sinta kan kita bisa lihat judul-judulnya ya. Judulnya, dari judul kita bisa memprediksi, oh ini terkait dengan penelitian saya, variabel-variabel saya ada di judul itu. Lalu kita bisa pelajari satu saja dulu yang bahasa Inggris ini. Kalau saran saya, satu saja dulu yang bahasa Inggris ini. Nanti kan kita bisa, sekarang sudah enak sih sekarang, karena sumber itu terbuka, open access-nya itu terbuka luas. Kita tinggal depan laptop ngetik-ngetik, muncul puluhan ribu artikel terkait itu. Kalau dulu, zaman dulu kita masih harus ke perpus, kemudian membuka satu-satu buku, sekarang tidak lagi. Jadi kalau sudah dapat satu artikel yang bagus, di-print, dibaca, coba pelajari, coba pelajari. Kalau belajar, mempelajari satu artikel utama ini, Ibu bukan cuma dapat ilmunya terkait teori-teori yang ada di artikel itu dan metodenya bagaimana dan hasilnya bagaimana, tapi juga bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris kita. Ya kan? Karena kita terdesak, oh ada kalimat ini apa ya artinya? Ketik lagi di Google Translate, kan sekarang sudah enak. Sudah enak. Ketik lagi di Google Translate, lalu bawa ke pembimbing, diskusikan dengan pembimbing. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan judulnya di Google Scholar. Kalau sudah masuk di Google Scholar kan ada di bawah itu ada artikel terkait atau ada artikel yang mensitasi artikel ini. Biasanya artikel yang mensitasi itu sudah banyak yang bahasa Indonesia di situ. Jadi kita bisa dapat lagi tambahan untuk daftar pustaka kita kalau merujuk artikel yang mengutip dan artikel yang mensitasi artikel utama itu. Yang jelas temukan satu dulu, artikel utama yang bagus dan sesuai dengan penelitian kita. Itu kita pelajari teorinya, pelajari bagaimana dia menyusun pendahuluannya, itu kita ikuti polanya. Kemudian dipelajari bagaimana metodenya, metodenya bisa kita reduplikasi. Oh, dia melakukan eksperimen, eksperimennya di 3 kelas berbeda. Kemudian analisisnya dia menggunakan ANAVA misalnya. Atau karena variabel bebasnya hanya satu tapi terikatnya lebih dari satu. Ini enggak pakai ANAVA nih, dia pakai MANOVA. Misalnya seperti itu. Jadi kita tidak mempelajari detail semua jenis penelitian, tapi cukup satu yang menjadi fokus kita. Supaya kita tidak wasting time, buang-buang waktu mempelajari, sementara tidak kita pakai juga. Kita sekarang belajarnya kan berbasis kebutuhan. Kita butuhnya apa? Itu yang kita pelajari. Makanya di awal ditunjukkan jenis-jenis, lalu kita memilih jenis mana yang kita mau pakai. Kita fokus di apa? Gini loh, kalau saya sukanya menganalogikannya dengan kita masuk ke warung rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu kan ada tersebar di Indonesia, seluruh Indonesia pasti ada rumah makan Padangnya. Nah, di displaynya itu kan ada banyak sekali jenis makanan. Atau ketika disajikan di meja secara prasmanan banyak sekali jenis makanan. Tidak mungkin kita makan semuanya. Kita milih apa yang kita suka dan apa yang kita butuhkan. Begitu juga dengan penelitian ini, ada banyak sekali. Tawaran kita tinggal milih apa yang sesuai dengan topik kita, fokus kita, masalah kita. Artikel juga gitu. Ketika kita, misalnya Bu Agus, tentang apa sih? Misal, dulu PTK-nya pakai model apa atau metode apa? Metode pembelajarannya. Dulu apa ya Bu? Udah lama banget 2000 berapa ya 2012-an 11-an apa ya? Pembelajaran apa? Inquiry Ibu, inquiry. Oh iya, inquiry. Nah, ketika kita ketikkan inquiry di Google Scholar, Google Cendekia, itu kan bisa sampai ratusan ribu.
inquiry itu. Pasti bisa sampai ratusan ribu. Kita tambahkan lagi misalnya inquiry IPA, inquiry and IPA. Berkuranglah lagi, kemudian kalau kita mau treatment atau perlakuan atau pembelajaran berbasis inquiry, berkurang lagi. Nah, dari situ kita memilah mana yang bagus, betul-betul bagus, bisa diperlihatkan ke pembimbing. Saya mau merujuk ini menjadi rujukan utama saya. Bagus tidak menurut Bapak, menurut Ibu dosen pembimbing? Metodenya sudah tepat atau tidak? Karena kalau kita ambil di Google Scholar banyak juga yang metodenya lari kiri, lari kanan ya, mencela-mencela, tidak seperti itu yang sebenarnya. Gitu. Begitu Bu Agus. Jadi fokus di satu, kemudian lanjutkan. Oke, terima kasih Ibu pencerahannya. Sama-sama Bu Agus. Selanjutnya apa ada lagi? Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan raise hand. Ibu Risma, silakan Ibu Risma. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Iya. Ibu tadi menampilkan beberapa slide, ya. Saya sangat tertarik dengan slide pertama Ibu, di mana di situ ditampilkan ada gambar Universitas Muhammadiyah Makassar dan beberapa makanan khas dari atau landscape-nya dari Makassar begitu ya Ibu. Karena 30 tahun yang lalu saya juga lahir Iya. di sana di ujung Pandang. Tapi hanya lahir Ibu. Oh, Saya masih tinggal ujung di pandang ya. Bayang-Bayang dulu Bu. Iya. Oh, Oh kalau iya. aslinya asli Jawa, saya hanya tinggal lahir di sana karena kebetulan bapak saya saat itu dinasnya di sana. Jadinya Oh saya iya tadi ya, di kayak asrama sejenis, Bayang-Bayang tentara ya. iya, Oh kembali iya ke iya. masa-masa lampau Ibu. Terima kasih sudah diingatkan tadi. Mohon untuk pencerahannya Bu, kaitannya tadi Ibu sudah menyampaikan materi tentang mulai dari kategori umum penelitian, kemudian jenis-jenis penelitian tadi. Saya tadi tertarik dengan ini Bu, pada jenis-jenis penelitian yang kuantitatif kan ada namanya penelitian yang subjeknya tunggal. Oke, Ingin ya, saya single subject. tanyakan Ibu, untuk subjek tunggal itu saya penasaran sekali, ya tadi sempat browsing-browsing, tapi saya kok kayak kurang kurang mengerti ya Bu, karena saya juga baru di semester 2 dan baru dapat ilmu metodologi penelitian masih sangat sedikit sehingga masih banyak kebingungan di diri saya. Yang ingin saya tanyakan Ibu, subjek tunggal itu contohnya seperti apa, kemudian penjelasannya, apakah bisa digunakan untuk tesis di S2 ini? Kemudian nanti atau sistem pengukurannya atau variabel pengukurannya itu seperti apa dan bagaimana teknik analisis datanya, Bu? Saya cukup penasaran itu. Terima kasih, Ibu. Oke. Baik Ibu Risma, sebentar saya lihatkan dulu ya. Subjek tunggal di Frankel. Oke. Saya lihatkan langsung di aslinya ya. Frankel chapter 14. Oke. Saya share dulu. Oops. Belum terlihat ya. Oke. Jadi dia seperti ini. Ada baseline. Saya sekilas saja ya menjelaskannya. Desainnya itu ada macam-macam. Ini desainnya AB design, ABA design, AB design. Jadi dia ada baseline, kemudian
ada peningkatannya bagaimana, itu yang digambarkan. Kadang ada juga yang menganggap karena ini single subject, hanya satu subjek, satu orang atau satu kelompok yang dianalisis lalu menyatakan itu adalah masuk di penelitian kualitatif. Padahal tidak. Ini masuk di kuantitatif. Masuk di kuantitatif dia. Gitu. Di Frankel dia jelaskan dia masuk di kuantitatif. Kemudian ada treatment yang diberikan, tapi ada tes dulu atau pengukuran yang diberikan sebelumnya untuk menetapkan baseline-nya, nilai awalnya seperti apa, lalu setelah diberikan treatment misalnya, dilihat lagi peningkatannya seperti apa. Bedanya dengan di eksperimen, kalau kita di eksperimen menganalisisnya menggunakan statistik inferensial, kalau di sini dia ada baseline seperti ini. Jadi pemaparan datanya itu menggunakan penyajian grafik seperti ini. Jadi betul-betul prosesnya yang dilihat. Sementara kalau di eksperimen itu dilakukan treatment dan hasilnya yang dilihat. Ini seperti ini. Kemudian kalau yang contoh yang di sini ini lebih detail lagi karena dia melihat perkembangannya berdasarkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan hari ke-21. AB. Baseline, price, peningkatannya bagaimana, kemudian ada baseline-nya lagi, ternyata menurun, kemudian ada peningkatan lagi, dari situ diinterpretasi. Dari hasil ini, apakah hanya ada satu baseline atau ada double baseline, apa yang bisa disimpulkan dari situ. Ini kalau didiskusikan bisa bisa karena ini dia di Creswell dia bahas, di Frankel dia bahasnya satu chapter, Ibu. Jadi memang agak banyak, tapi detail dia seperti ini, jenis-jenisnya. Di sini ada juga dicontohkan, ada juga contoh yang diberikan di Frankel, progressing from programmatic to discovery research. A case example with the over justification effect. Jadi dampaknya, kalau kita lihat, ini hasil penelitian ya, kemudian, jadi kalau Ibu tertarik single subject research ini, bisa langsung lihat, karena kalau di bukunya Frankel, di bukunya Creswell, di bagian akhir setiap chapter itu ada contoh artikel. Contoh artikel itu bisa kita analisis dan dia memilah-milahnya seperti ini. Bahwa oh ini bagian pendahuluannya, ini literaturnya, kemudian metodenya dijelaskan seperti ini. Metode implementernya, bagaimana penerapannya, bagaimana pendeskripsiannya, di bagian metode, bagaimana penulisan hasilnya. Diuraikan betul di Frankel. Bisa nanti bisa mungkin berkomunikasi dengan Pak Irfan untuk dapatkan bukunya Frankel dan dapatkan bukunya Creswell. Di sini saja kita bisa ambil satu artikel. Misalnya mau eksperimen, lihat di bagian akhir dari chapter eksperimen. Ada contoh artikelnya dan itu sudah dipilah-pilah oleh Frankel, oleh Creswell. Bagian ini menjelaskan metode, bagian ini menjelaskan populasi dan sampelnya kalau ada. Ini penjelasan yang baik terkait populasi dan sampel. Ada. Terus untuk menginterpretasi hasil itu seperti ini uraiannya. Itu ada dibuatkan seperti ini. Nah, ketika kita mempunyai rujukan artikel yang seperti yang saya jelaskan untuk pertanyaannya Bu Agus tadi, kita juga bisa memilah-milah seperti itu, meng-highlight bagian-bagian dari artikel utama kita. Ibu Risma bisa juga mencari artikel terkait SSR ini. Kalau saya tidak salah, Pak Irfan juga ada artikel terkait yang mengupas SSR bersama dengan Pak Adi. Tapi untuk apa boleh atau tidak boleh di S2 untuk SSR ini saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Karena ada juga yang menganggap dia single subject, hanya satu
Jadi tidak layak gitu. Ada juga yang menganggap seperti itu, sama seperti dia menyatakan bahwa SSR itu masuk di kualitatif, padahal tidak seperti itu. Cuma kita tidak perlu perdebatkan hal seperti itu. Cukup kita punya rujukan bahwa SSR itu adalah kuantitatif dan bentuknya seperti ini, rujukan itu yang kita ikuti. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Yang penting kita berpedoman, kita menunjukkan rujukan saya ini. Jadi saya konsisten di rujukan ini. Sudah aman itu, Bapak Ibu. Ya, Ibu Risma, nanti bisa lihat di kalau mau lebih mendalami lagi SSR, Single Subject Research, bisa cari artikel-artikel SSR. Di Google Scholar itu ketika diketikkan SSR ada banyak. Pilih satu, perlihatkan ke pembimbing apakah ini layak direduplikasi atau layak dijadikan rujukan atau tidak. Lalu kalau memang layak, kita ikuti polanya dengan menerapkan topik yang sesuai dengan punya kita. Seperti itu ya, Bu Risma. Ya Ibu, itu mau tanya saya Bu, itu kan tadi Ibu sudah menyampaikan bukunya Rangwell ya Bu. Apakah ada yang mungkin buku yang rujukan lainnya yang mungkin berbahasa Indonesia seperti itu yang kira-kira serupa atau sesuai dengan buku yang Ibu sampaikan ini tadi? Kalau single subject research, saya belum tahu apa Pak Ruli kenal Prof Ruli, tahu ya Prof Ruli yang di UAT. Saya belum tahu apa bukunya itu sudah terbit atau belum terkait single subject research. Tetapi beliau juga ada banyak penelitian tentang single subject research. Kalau untuk metode-metode yang lain, biasanya yang jadi rujukan itu bukunya Prof Sugiono. Biasanya ya, yang banyak di ini kan di mahasiswa. Itu bagus juga. Boleh, boleh. Prof Sugiono. Ada banyak bukunya kalau Prof Sugiono terkait kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Penelitian kombinasi. Cuma kalau SSR belum, di Indonesia belum banyak kayaknya. Setahu saya Prof Ruli itu pernah menyatakan mau menerbitkan buku tentang itu. Saya belum tahu apa sudah terbit atau belum. Seperti itu ya, Bu Risma. Tapi kalau yang di Prof Sugiono belum ada yang SSR-nya, belum. Jadi ini kategori penelitian yang cukup jarang seperti itu nggih, Bu? Untuk yang SSR ini nggih. Sudah banyak berkembang, tetapi untuk buku rujukannya belum banyak yang menuliskan. Tapi yang melakukan penelitian SSR sudah banyak. Ibu bisa coba ketikkan di Google Scholar Single Subject Research. Ketika di hasilnya sudah memunculkan grafik-grafik seperti yang saya tunjukkan tadi, itu kemungkinan besar itu SSR. Single Subject Research. Ya, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Risma. Satu lagi ya sebelum ini karena sudah mau masuk asar di Makassar. Ibu instruktur. Maaf saya kurang tahu namanya. Silakan. Ya, selamat siang Bu Siti. Oh iya, selamat siang. Ibu siapa? Maaf. Ya, mohon maaf, perkenalkan sebelumnya saya Betty Kusumaningrum, Bu. Ya? Ya, saya Betty Kusumaningrum dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, UST. Oke. Ya. Nah, ini Bu, saya mau bertanya terkait meta-analisis. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Bu Siti bahwa ada penelitian, jenis penelitian itu penelitian meta-analisis dan SLR ya Bu ya? Iya. Ya, tadi saya tertarik dengan penjelasan Ibu bahwa ada referensi tertentu yang menyatakan bahwa SLR dan meta-analisis itu adalah hal yang hampir sama seperti itu nggak Bu? Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini kan perbedaan yang paling signifikan di antara
penelitian FLR dan meta analisis itu apa ya Bu ya? Oke, Seperti itu. oke, Ya, terima oke. kasih Bu Siti. Iya, sama-sama. Oke. Baik. Kalau kita melihat di pemaparan saya, kalau di bukunya Frankel, kategori utama itu termasuk tadi yang sudah saya jelaskan ya, deskriptif, asosiatif, kemudian kausal komparatif, dan meta analisis. Itu meta analisis itu satu kategori utama yang dijelaskan oleh Frankel. Tetapi ini semakin berkembang. Penelitian terkait review literatur itu semakin berkembang penelitian itu, akhirnya dinyatakanlah dia menjadi satu jenis penelitian tersendiri dengan banyak ada banyak lagi sub-sub jenis penelitiannya. Nah, di jenis systematic review itu ada yang sampai menggolongkannya menjadi 9. Saya sempat melihat itu, ini ada yang sempat saya kutip, ada naratif, ada deskriptif, ada scoping, dan itu sudah ada juga. Kalau kita ketikkan ada scoping, saya pernah dapat artikel di judulnya memang dia tetapkan a scoping design. Dia menetapkannya sebagai scoping systematic review. Kemudian critical systematic review, meta analisis. Jadi kalau di Creswell dia menyatakan itu sebagai payung besar penelitian meta analisis, tapi kalau yang di Heriana ini dia menyatakan meta analisis itu bagian dari systematic review. Jadi ada perbedaan di situ, tapi kita tidak memperdebatkannya, ya. Kita tidak memperdebatkannya. Kita sekarang tugas kita hanya memilih satu rujukan, apakah mau menggunakan rujukannya Frankel atau menggunakan rujukannya ini. Kalau yang ini dia ambilnya dari Craig, Don Craig, tapi saya juga belum lihat aslinya yang di Don Craig itu. Kemudian ada kualitatif SR. Nah sekarang kalau meta analysis itu dia menggunakan statistik untuk menganalisis. Jadi misalnya ya ada penelitiannya siapa di sini, misalnya Pak Dia, Bu Agus, Bu Evi, Bu Neti, kemudian Bu Risma, semuanya itu melakukan penelitian misalnya terkait inquiry itu kan penelitian eksperimen, kemudian ada hasilnya. Nah hasil-hasilnya itu dianalisis lagi menggunakan statistik lagi, dapatlah effect size-nya. Kalau dapat effect size-nya, lalu di situ disimpulkan bahwa inquiry itu hasilnya seperti ini. Itu meta analisis, dia menggunakan kuantitatif. Tapi ada juga yang kualitatif. Dia menunjukkan bahwa penelitian si A, penelitian si B itu kontradiksi karena seperti ini, seperti ini. Ini terkait karena seperti ini, seperti ini. Jadi dia menjelaskannya secara kualitatif. Tidak melihat effect size-nya. Bukan dari segi effect size-nya. Atau ada juga yang hanya mengkategorikan bahwa penelitian terkait inquiry itu diteliti di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian di jenjang pendidikan dasar ini ada sekian yang meneliti terkait dengan menggunakan eksperimen. Ada juga yang hanya menggunakan hanya melihat hasil kausal komparatif saja, seperti itu. Ada juga. Jadi dia ada juga yang membentuk payung. Dari satu rujukan utama lalu melebar, itu ada satu jenis juga dari systematic review. Jadi ada banyak jenisnya dan sudah berkembang sekarang. Sudah banyak berkembang. Cuma memang bahkan sekarang itu banyak pelatihan kan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk melakukan meta analisis atau untuk melakukan SLR ini, Systematic Literature Review. Yang jelasnya kita punya topik dulu, satu topik apa yang kita mau gali, lalu cari artikel-artikel terkait itu. Begitu Bu Neti. Oke, terima kasih Bu. Saya Betty Bu.
Oh, Betty, Bu maaf Betty. Betty. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Siti. Seperti yang Ibu sampaikan, memang saya pernah mendengar pelatihan-pelatihan untuk menganalisis itu ya Bu, SLR dan meta analisis itu menggunakan aplikasi Envivo nggak Bu? Benar nggak Bu? Iya, boleh, Envivo boleh. seperti itu. Tapi dari penjelasan itu saya waktu itu masih belum paham tuh Bu bedanya penelitian meta analisis dan SLR Bu. Tapi sekarang sudah punya gambaran Bu perbedaannya apa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titi. Iya, jadi salah satu aplikasinya ya Envivo, salah satu aplikasinya. Ada aplikasi-aplikasi lain lagi. Kalau Envivo kan berbayar ya. Kita hanya bisa pakai gratisannya. Ada Vios Viewer juga. Kalau Envivo itu sebenarnya digunakan untuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dia. Tapi ada juga yang menggunakan Envivo untuk systematic review, boleh. Boleh. Cuma ya kalau memang mau menggunakan Envivo, dipelajari Envivo-nya. Karena untuk memilah data saja, memilah bacaan-bacaan dan artefak-artefak untuk dimasukkan di Envivo dan dipilah, itu juga butuh effort, butuh tenaga, dan butuh bagaimana caranya kita mempelajari, mengcodingnya. Kan coding dia. Envivo itu untuk coding sebenarnya, pengkodean. Memudahkan kita mengkodekan. Jadi kualitatif dia, tapi ada juga yang pakai ke meta itu. Baik, mungkin saya mohon maaf ya, saya akhiri perkuliahan ini. Sebenarnya ini betul-betul pemantik. Ada banyak sekali dan memantik keingintahuan kita. Kalau kita sudah punya curiosity, rasa ingin tahu, itu sudah modal besar bagi kita melakukan penelitian dan belajar lebih lanjut. Sumber belajar sekarang terbuka banyak sekali. Kalau mahasiswa saya kadang nyarinya lewat YouTube. Lebih gampang, lebih enak lewat YouTube, belajar lewat YouTube. Setelah itu baru mencari artikel. Karena kita tidak bisa menulis karya ilmiah, tesis, skripsi, lalu rujukannya YouTube. Nggak bisa kan ya. Jadi setelah itu baru dicari artikel yang terkait. Boleh juga seperti itu. Tentu ada masih banyak pertanyaan yang mengikut dari pemaparan ini, dan itulah gunanya kita melakukan pemantik, memancing ide-ide, memancing pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali lebih lanjut, didiskusikan dengan teman-teman, didiskusikan dengan dosen pembimbing, didiskusikan dengan dosen pengampu mata kuliah. Oh ya, satu lagi pesan saya. Jadi pesan saya yang pertama sebelum diakhiri, yang pertama, untuk yang seperti saya kemukakan tadi, untuk menulis yang baik, yang perlu dilakukan di awal adalah banyak membaca tulisan yang baik. Kemudian yang kedua, fokus pada topik kita. Sejelek apapun topik itu di awalnya, kalau terus diasah, terus diperbaiki, insya Allah akhirnya akan bagus. Ya, kita terus belajar memperbaiki tulisan kita. Bismillah. Bismillah, insya Allah akhirnya akan bagus. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi dengan teman. Misalnya Bu Sunarsi nih, oh topik saya terkait pembelajaran selama era pandemi, selama COVID-19. Terus Bu Wiji, oh topik saya tentang inquiry. Ibu Sunarsi bisa menyampaikan ke Bu Bu Wiji juga menyampaikan ke Bu Sunarsi. Besok lusa ketika Bu Wiji cari-cari artikel, ada nih artikel tentang COVID kayaknya bagus. Saya kasih deh ke Bu Sunarsi. Mungkin juga nanti Bu Istiqomah menemukan, ada nih terkait inquiry kayaknya Bu Wiji, ini topiknya Bu Wiji nih. Bisa saya kasih gitu. Komunikasi dan kolaborasi. Kita di era sekarang bukan lagi kompetisi. Bukan lagi kompetisi ya. Kita bukan mau mengalahkan orang lain. Menulis ini bukan mau mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan diri kita yang sebelumnya tidak tahu, sekarang saya menjadi tahu. Sebelumnya malas belajar, sekarang saya jadi rajin belajar. Sebelumnya saya, bahasa Inggris nih, sekarang saya jadi, saya mesti tahu nih bahasa Inggris. Bu Wiji termotivasi untuk belajar mempelajari artikel bahasa Inggris bukan untuk mengalahkan Pak Dwi. Biar saya lebih hebat dari Pak Dwi. Pak Dwi itu tidak tahu bahasa Inggris, bukan untuk mengalahkan Pak Dwi, tapi
untuk mengalahkan diri kita sendiri yang sebelumnya nggak tahu. Besok lusa ketika ketemu Pak Dwi, Pak Dwi saya dapat artikel bahasa Inggris gini gini gini. Saya jelaskan ke Pak Dwi, bukan untuk menjatuhkan dan menunjukkan bahwa Pak Dwi tidak tahu, tapi untuk memotivasi Pak Dwi. Ayolah Pak Dwi juga bisa. Saya juga awalnya enggak bisa kok jadi bisa sekarang. Gitu ya. Jadi komunikasi, kolaborasi dan mari kita saling memotivasi. Satu kelas ini berapa orang, sama-sama kita lolos bersama. Itu setelah selesai pun kita bangun komunikasi koneksi sama seperti saya dengan Pak Irfan. Ayo Pak Bu Fitri ngajar di kelas saya juga nanti ayo Pak Irfan berikan insight, berikan pencerahan untuk mahasiswa saya gitu ya. Makin luas pemahaman kita, makin banyak koneksi itu makin bagus. Itu kalimat penutup dari saya. Selamat berpusing-pusing ria karena pusing itu akan menjadi pemicu kita untuk belajar lebih banyak lagi. Mohon maaf untuk segala kekurangan, semoga bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, maaf sebelumnya. Saya bisa kita foto bersama ya. Saya screenshot dulu untuk dokumentasi saya. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya Lydia dari Room. Terima kasih. Makasih, Bu. Oke, monggo di live teman-teman semuanya. Perkuliahan cukup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Semoga Sampai selamat ketemu sampai lagi. tujuan, Pak. Bertemu besok. Oke.